pakaiku, namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Pak, ayo Pak, bangun Pak, jagain Kalin, ayo gantian. Sek Toma masih mager ini loh. Ayo toh bangun, ini udah siang loh. Ya, 10 menit lagi ya. Ya. Nah, siapa yang sering demikian? Mager, males, gerak. Itulah yang sering terjadi pada saat-saat ini. Anak-anak muda sering mengucapkan kata mager ketika dimintai tolong. Apakah seperti gambaran saya di depan tadi dalam sebuah ilustrasi? Males gerak karena mungkin hari masih pagi, terlalu dingin, enaknya kemulan. Dan banyak juga mager itu yang juga susah untuk membuat kita untuk doa pagi. Sama seperti hari ini, mager, males gerak. Anak-anak muda selalu mengucapkan kata itu kalau sekiranya dia sedang malas. Nah, ngomong-ngomong tentang mager seperti ilustrasi di depan tadi, tentang malas gerak, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, penting saat ini ketika kita membuka bersama firman Tuhan dalam Amsal 13 ayat yang keempat, yang berbunyi demikian. Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia. Sekali lagi saya ulangi, hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Nah, hati si pemalas, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ya banyak orang yang malas mempunyai keinginan karena banyak menghayal. Oh, saya seperti ini, dan seperti itu. Tetapi karena sikap malasnya, saat itu cenderung dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Hanya sia-sia dan hanya imajinasi saja, karena tanpa karya yang dia lakukan. Dan kemudian kalimat berikutnya dalam firman Tuhan yang baru saja kita baca, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Nah, dari hal ini ketika kita rajin akan diberi sebuah kelimpahan. Kelimpahan apa? Kelimpahan kesuksesan, kelimpahan berkat dan seterusnya. Meskipun nantinya kita akan menemui kegagalan, tetapi ketika gagal itu kita tidak kembali malas dan kita rajin, di situ kita akan menemukan sebuah kata sukses. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya merenung tentang sebuah kehidupan saya secara pribadi. Saya menemui banyak orang-orang pintar di sekitar saya. Meskipun saya juga tidak pintar-pintar amat.
Banyak teman saya yang IPK-nya lebih 3,5 yang disebut dengan cum laude. Tetapi banyak juga IPK yang hanya standar-standar saja, hanya 3,00 atau mungkin di bawahnya 2,5 bahkan seterusnya. Tetapi banyak dari antara mereka yang sukses. Karena apa Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Karena mereka rajin dengan ketekunan, tanpa jerih lelah, step by step dilalui, dikerjakan dengan baik. Dan saat itu dia mengalami sebuah kesuksesan. Dan banyak juga teman-teman saya yang dulunya ya memang pas-pasan secara IQ, pas-pasan secara IPK, saat ini banyak yang menjadi seorang pendeta. Bukan saya menyindirkan orang-orang yang pintar, tetapi banyak orang yang bekerja sukses ternyata dari orang-orang yang mau rajin. Mereka yang tidak kenal lelah dan tidak pernah lelah mengatakan, saya tidak akan malas. Nah, kita renungkan Bapak Ibu dan Saudara sekalian saat ini bahwa sikap rajin perlu kita tumbuh kembangkan. Karena banyak orang pintar, banyak orang yang luar biasa tetapi dia tidak memanfaatkan kepintaran dan seterusnya. Dan saat ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika kita selalu terus-menerus mengungkapkan kata rajin dalam kehidupan kita, maka kelimpahan itu akan mengikuti kita. Amin, ge? Nah, kita akan merenung bagaimana caranya mengatasi kemalasan itu. Nah, filosofi dari Jepang itu sangat luar biasa dan itu menjadi sebuah bagian penting dalam kehidupannya mereka. Dan ini sudah menjadi budaya bagi orang-orang di Jepang. Orang Jepang itu terkenal akan kedisiplinannya, kerja kerasnya, tekad untuk menggebu-gebu. Kebanyakan, meskipun saya yakin di sana juga ada orang yang malas juga. Tetapi ada sebuah filosofi yang dikembangkan oleh orang Jepang, yaitu tentang filosofi Kaizen. Nah, kalau pengen panjenengan tahu, akan saya rangkai tulisan di sini. Kaizen. Kaizen. Nah, seperti ini gambarannya Kaizen, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kaizen, tulisannya demikian. Nah, kata Kaizen ini yang pertama, Kai yang pertama yaitu berubah. Kai itu berarti berubah. Terus kemudian sen. Sen di sini adalah kebijaksanaan. Nah, ketika kata dua ini yaitu sebuah kata berubah, terus kemudian ada sebuah kata kebijaksanaan, saya akan taruh di sini. Nah, agar panjenengan melihat bagaimana ya. Mohon maaf. Nah, kira-kira demikian. Kaizen ini ketika disambung, ini mempunyai makna bahwa perubahan dalam hidup bisa dicapai secara perlahan dengan penuh kebijaksanaan. Jadi kata-kata ini ketika digabung yaitu kata berubah dan kebijaksanaan, Kai yang berarti berubah, Sen yang berarti kebijaksanaan, itu mengandung makna perubahan dalam hidup bisa dicapai seseorang perlahan dengan penuh kebijaksanaan. Sekali lagi, perubahan dalam hidup bisa dicapai secara perlahan dengan penuh kebijaksanaan. Nah, digabung dari kata Kai dan Sen, yaitu berubah dan kebijaksanaan. Ada sebuah perubahan secara perlahan, tidak ngoyo-woro, tidak ngoyo, tidak menggebu-gebu, tidak secara drastis atau semudah membalikkan telapak tangan, tetapi ada sebuah step by step, terus kemudian secara perlahan, tidak ujuk-ujuk. Nah, itu Kaizen. Kalau mungkin dalam falsafah Jawa mengatakan alon-alon asal kelakon, itu Kaizen. Ternyata dalam bahasa Jawa juga ada, dalam falsafah Jawa juga ada. Alon-alon asal kelakon.
step by step, langkah demi langkah. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Contohnya, langkah demi langkah. Akhir-akhir ini saya melakukan hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 menit, dimulai dari 1 menit. 1 menit untuk apa? Misalnya, saya akan menyediakan waktu 1 menit untuk push up. Ya sudah, 1 hari 1 menit. Terus kemudian hari berikutnya 1 menit lagi. Kita punya komitmen, 1 menit ini saya akan gunakan untuk push up. Hari berikutnya saya akan push up lagi. Hari berikutnya akan 1 push up lagi dalam 1 menit. 1 menit bisa mendapat berapa kali push up, misalnya gitu ya. Nah, yang pasti adalah 1 menit. Dimulai dari 1 menit. Nah, ketika sudah 1 menit itu dilakukan secara berulang-ulang, perlahan-lahan, itu menjadi gaya hidup sehari-hari. Nek kayak istilahnya, kok saya belum push up hari ini? Saya merasakan ada yang kurang dalam hidup saya saat ini. Nah, akhir-akhir ini saya sudah melakukan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya selalu membaca buku 1 menit. Entah itu 1 menit dapat berapa paragraf, yang penting saya membaca 1 menit. Demikian hari berikutnya 1 menit lagi, 1 menit. Akhirnya itu akan menimbulkan sebuah habit yang baik, ketagihan untuk melakukan secara berulang-ulang. Puji Tuhan, hari-hari berikutnya, bulan berikutnya, tahun berikutnya, bukan hanya 1 menit, dikembangkan 5 menit, 5 menit, 10 menit, dan demikian seterusnya. Nah, itu tentang sebuah kata rajin ketika kita hendak menghapus kata malas. Dimulai dari 1 menit. Atau mungkin pada saat ini kita harus mempunyai habit. Setiap pagi 1 menit saya akan baca Alkitab. 1 menit saya akan berbicara kepada Tuhan dalam doa. 1 menit saya akan merenung kepada Tuhan. Dan itu dilakukan secara kontinu, lahan demi perlahan. Dan 1 menit itu sangat bermanfaat ketika kita lakukan secara berulang-ulang. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hilangkanlah kata malas supaya kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dan puji Tuhan, kesuksesan akan mengikuti kita. Jangan sampai dengan ada kata malas gerak. Saat ini Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya ingin memberikan sebuah challenge. Challenge ke apa, Mas? Ada sebuah tantangan untuk panjenengan. Nah, tantangannya apa? Bapak Ibu yang saat ini mendengarkan khotbah saya, tolong secepat-cepatnya kirim ke WA nomor saya. Yang bisa menjawab pertanyaan ini, 2 pengirim pertama yang cepat dan tepat akan mendapatkan hadiah, bingkisan dari saya untuk panjenengan. 2 pengirim pertama yang cepat dan tepat akan mendapatkan bingkisan hadiah dari saya khusus untuk panjenengan lewat nomor WA saya. Tahu nggih? Iya, mungkin tim akan menyertakan nomor saya di bawah ini. Iya, itu. Dan pertanyaannya adalah, apa itu Kaizen? Terus yang kedua, komitmen panjenengan saat ini apa yang hendak dilakukan secara berulang-ulang? Ya, itu challenge untuk panjenengan semua pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati untuk panjenengan semuanya, dan mari bersama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk firman yang sudah kami terima. Kami hendak kerjakan dalam kehidupan kami supaya kami tidak menjadi orang yang malas. Karena orang yang malas, keinginan kami hanya sia-sia saja. Tetapi kami hendak membuat diri kami menjadi orang yang rajin supaya diberi sebuah kelimpahan. Berkatilah kami pada hari ini untuk memulai hari kami dan melanjutkan aktivitas kami terkhusus pada hari ini. Tuhan berkati.
Demi Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.